Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini gereja memperingati Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Santo Thomas dari Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia pada tahun 1225. Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim pada para rahib Benediktin di biara Monte Cassino. Di sana Thomas memperlihatkan suatu kepandaian yang luar biasa. Ia belajar dan tekun berefleksi serta tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino, yang kagum akan kepintaran Thomas, mengirimnya ke Universitas Napoli. Thomas menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli pada saat itu, segera memutuskan untuk menjalani kehidupan membiara menjadi seorang biarawan Ordo Dominikan. Ia kemudian melanjutkan studinya di Cologna, Jerman, di bawah bimbingan Santo Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang terkenal pada waktu itu, dan Thomas ditabiskan menjadi imam pada tahun 1250. Pada tahun 1252 ia diangkat menjadi profesor Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang hebat, tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak ternilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan, kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Doctor Angelicus, yang berarti pujangga malaikat. Pada tahun 1264, ia ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus keempat, untuk menyusun teks liturgi misa dan ofisi pada pesta sakramen Maha Kudus. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib, mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal dunia di Fossa Nuova pada tahun 1274, dalam perjalanannya untuk menghadiri Konsili Lyon, Prancis. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana pertumbuhannya? Injil memberikan contoh dengan 2 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi, orang itu tidak tahu. Kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada rimbunannya. Saudara yang terkasih, bagaimana benih itu tumbuh, kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang menaburkan akan merawatnya dengan baik. Benih itu tumbuh menjadi baik karena terus dirawat dan diperhatikan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup beriman juga demikian. Iman kita pada Kristus akan bertumbuh dan berkembang bila kita merawatnya dengan baik. Iman tidak akan bertumbuh dan berbuah bila kita hanya mengatakan saya beriman pada Kristus, tapi saya malas berdoa. Saya malas membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Iman itu ibarat tanaman yang perlu kita rawat, perlu kita perhatikan, perlu kita jaga dengan baik. Kalau tanaman kita sirami, kita beri pupuk, akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga iman kita, hendaknya kita rawat dengan tekun
dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam permenungan-permenungan kita, dalam doa-doa kita. Terus membangun kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita. Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu akan bertumbuh dengan baik bila kita memperhatikannya. Demikian juga iman kita pada Kristus. Perlu kita rawat terus-menerus dengan doa-doa kita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin sesuatu menjadi berhasil, tentu memiliki proses yang panjang. Dan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh tindakan konkret dari kita. Maka segala sesuatu ingin menjadi baik, termasuk supaya kita semakin beriman, kalau kita mulai merawatnya, menjaganya, memperhatikannya, tekun membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.